Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Dharmasraya. Saya Rifni dari UPT SMP Negeri 2 Kota Baru. Saya Erlina dari SMA 1 Kota Baru. Dan saya Suciana Budi Aryani dari UPT SMP Negeri 2 Kota Baru. Kami akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum Bu Erlina. Waalaikumsalam Bu Rifni. Hari ini Bu akan melakukan coaching ya Bu? Oh iya Bu, hari ini memang saya berencana melakukan coaching dengan Bu Suci. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya amati nantinya Bu ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah proses tersebut nanti sesuai dengan prinsip coaching? Yang pertama, kompetensi apa yang akan ingin Ibu kembangkan? Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3, yaitu mendengarkan itu kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Spesifiknya itu kira-kira pada bagian yang mana ya Bu? Spesifiknya mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Kira-kira apa indikator pencapaiannya Bu? Indikatornya mampu menyelesaikan permasalahan dan mampu mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Oke Bu, silahkan Ibu lakukan nanti sebaik-baiknya ya. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu setelah proses coachingnya selesai. Oke, Oke, terima kasih Bu. Bu Rifni. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Erlina. Waalaikumsalam Bu Uci. Gimana kabar Bu Uci? Alhamdulillah Bu Erlina baik. Bu Erlina bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kelihatannya Bu Uci ada masalah ini, ada yang mau ceritakan kepada saya ya? Iya nih Bu, saya mau cerita sama Ibu. Ada seorang murid saya ini yang pada jam pelajaran saya itu dia tidak ada. Saya jadi bingung ini kenapa dia jadi tidak ada. Berarti pas belajar dengan Bu Uci dia tidak masuk. Kalau dengan pelajaran yang lain bagaimana? Apakah tidak masuk juga? Dalam pelajaran lainnya dia ada masuk Bu. Saya ada tanya dengan temannya kan apakah dia tadi ada. Pas pembelajaran sama saya katanya ada. Dan saya juga tanya sama guru-guru yang lain katanya dia ada pada jam pembelajaran guru itu gitu. Berarti cuma di jam pelajaran Bu Uci yang tidak ada ya. Kira-kira kenapa ya Bu anak ini berbuat seperti itu? Apakah dia itu kurang menyukai pelajaran Ibu atau adakah penyebab yang lain? Nah itu juga saya jadinya yang bingung itu. Saya tanya sama temannya kan kenapa dia nggak masuk sama Ibu. Kata temannya tidak tahu. Dan ketika saya juga panggil dia, saya bertemu dengan dia juga tidak menjawab kenapa dia tidak ada pada jam pelajaran saya seperti itu Bu. Berarti memang dia tuh masuk dan tidaknya itu memang sesuai dengan kemauannya saja seperti itu ya Bu Uci. Kira-kira Bu Uci sudah mencari tahu bagaimana gaya belajar anak yang ini, apakah kinetik, audio atau visual ya? Sebelumnya kan sudah ada tes itu kan Bu. Saya juga sudah tanya sama guru-guru yang lain itu kan. Kebetulan yang ada saat itu adalah guru olahraga. Saya tanya sama dia apakah anak ini masuk pada saat jam pembelajaran dia. Dia kata gurunya dia ada pada jam olahraga. Sepertinya dia emang gaya belajarnya ini memang kinestetik Bu. Dia suka bergerak seperti olahraga kan, bergerak di luar lapangan seperti itu. Jadi permasalahannya ini anak yang satu ini gaya belajarnya kinestetik, sedangkan pada pembelajaran matematik
matematik ya Bu. Iya. Jadi di matematik dia itu kurang suka, dan pelajaran yang olahraga yang ada kegiatan fisiknya dia suka ya Bu. Nah kira-kira apa rencana Ibu ke depannya, memberikan apa kepada anak yang kinestetik ini? Rencana saya ini saya akan memberikan ini pembelajaran berdiferensiasi, karena ini pembelajaran yang bisa merangkum nanti anak-anak yang kinestetik juga. Terus saya juga akan mencoba mencari tahu dulu ini apa pembelajaran berdiferensiasi kepada guru-guru yang sudah menjalankannya. Jadi rencana Ibu ke depannya itu Ibu mau mengatur strategi ya, mengatur strategi di kelas dengan cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kebutuhan yang dimiliki oleh siswa yang kinestetik ini tersalurkan. Memang benar itu Bu, memang bagus sekali, sehingga nantinya kan dengan tersalurkan kebutuhannya dia merasa senang dalam kelas. Nah, jadi kapan ini rencananya Bu Uci melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya akan melaksanakan pada pembelajaran berikutnya ini Bu. Saya akan coba melaksanakannya, dan saya mudah-mudahan saya bisa merangkul anak yang kinestetik ini Bu. Iya, jadi bagus sekali. Jadi pembelajaran selanjutnya udah langsung jalan ya Bu, luar biasa sekali Bu Uci. Komitmen atau tanggung jawab apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang pertama yang saya lakukan adalah saya akan merancang dulu RPP-nya seperti apa. Yang kedua saya akan menambah ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan bertanya kepada guru-guru yang sudah melaksanakannya. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu Uci. Memang kita sebagai guru ini memang harus terus belajar ya Bu, agar siswa kita itu menyenangi pembelajaran kita. Saya sangat senang sekali mendengarnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Ya. Saya merasa senang sekali nih Bu bisa bercerita dengan Ibu, dan saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Terima kasih banyak Ibu. Sama Bu Uci. Bagaimana proses coachingnya Bu? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah lancar Bu Uci. Selamat siang Bu Uci. Ya, selamat siang Bu. Hari ini Bu Uci akan melakukan coaching dengan Bu Ritmi ya. Iya nih Bu. Saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah prosesnya nanti sesuai dengan prinsip coaching? Nah, pertama kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini itu semua yang ada di kompetensi coaching, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot dengan melalui teknik rasa ya Bu. Jadi dari ketiga kompetensi tadi, mana yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan, Ibu observasi pada hari ini? Secara spesifik yang saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali banyak hal dari coaching. Ya, mendengarkan aktif ya Bu. Indikator ketercapaiannya apa ya Bu Uci? Yang pertama yakni menerapkan alur ceritanya secara runtut. Yang kedua menggali ide-ide dari coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan. Oke, baiklah. Silakan Bu Uci melakukan coaching dengan Bu Ritmi, dan setelah itu kita akan ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu. Ya, silakan Bu Uci. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Ritmi. Bagaimana kabarnya ini Bu Ritmi? Alhamdulillah sehat Bu.
tapi saya mau cerita nih sama Ibu. Oh ya, ya boleh Bu. Silakan aja cerita apa ini Bu? Biasa permasalahan di kelas Bu ya dengan siswa kita gitu kan. Saya itu kalau heran saya sama siswa ini, kadang bingung juga Bu. Ada siswa saya itu ketika jam di awal ketika di absen Ibu, ketika belajar, mereka hadir semua di absen. Nah nanti ketika 1 jam terakhir mereka izin keluar, itu nanti izin lagi, terus saya nggak balik lagi Bu. Artinya mereka membolos kan Bu? Oh, berarti dia tidak penuh hadir dengan Ibu ya Bu? Iya, seperti itu Bu. Iya. Kira-kira kalau seperti itu apa permasalahan sama siswanya ya Bu? Kalau saya perhatikan Bu, siswa saya yang sering-sering izin keluar ini adalah siswa saya yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Mereka kan memang suka bergerak Bu. Kesana kemari, berjalan, keluar masuk. Mungkin saya memberikan strategi mengajar yang tidak mereka sukai mungkin Bu, jadi mereka nggak betah di kelas, sehingga sebentar izin, malah nggak kembali lagi mereka ke kelas. Anak kinestetik ini memang demikian ya Bu. Mereka sangat aktif dan suka bergerak ke sana kemari di dalam kelas begitu ya Bu. Iya. Apa nih rencana Ibu untuk mengatasi permasalahan siswa yang seperti ini? Rencana saya rencana akan melakukan variasi dalam strategi mengajar. Saya akan membuat strategi mengajar yang memfasilitasi semua murid saya, termasuk anak kinestetik ini. Misalnya kalau anak kinestetik nanti bisa contohnya saya melakukan pembelajaran di laboratorium misalnya Bu, praktikum, atau belajar di luar ruangan misalnya. Kalau untuk materi tertentu misalnya untuk materi interaksi makhluk hidup, saya ajaklah mereka ke kolam, kebun sekolah misalnya Bu, atau ke pengairan di belakang sekolah saya kan ada pengairan, atau kebun sawit belakang juga ada, atau untuk materi pencemaran air saya ajaklah ke pengairan yang ada nyangkut sampah-sampah di sana. Seperti itu rencana saya Bu. Ide yang cemerlang ini ya Bu Rifni ya. Iya. Kira-kira kapan ini Bu Rifni mau menjalankan ide Bu Rifni ini? Secepatnya Bu. Kalau bisa pada pertemuan selanjutnya dalam minggu ini, insya Allah akan saya eksekusi segera Bu. Jadi ini gercep ya Bu. Semoga lancar ya Bu. Iya Bu. Terus komitmen apa ini terhadap rencana Ibu nih kira-kira ini Bu? Apa komitmen yang akan Ibu lakukan ini? Komitmen saya akan rencana Ibu, saya akan pelajari tentang strategi mengajar yang lainnya yang memfasilitasi semua murid. Kemudian saya akan belajar dan juga berkolaborasi dengan guru rekan sejawat. Kemudian kalau nanti sudah berhasil, saya akan melakukan kegiatan ini secara berkelanjutan Bu. Wah, ini bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukungnya dan mudah-mudahan ini semua berjalan sesuai dengan keinginan Ibu. Iya. Saya ingin tahu nantinya setelah Ibu melaksanakannya bagaimana reaksi anak-anaknya ya Bu. Mungkin kira-kira beberapa minggu lagi kita bisa bercerita kembali. Terima kasih Bu, Ibu telah meluangkan waktu untuk saya mencarikan solusi terhadap permasalahan saya di kelas siswa yang seperti tadi kan, yang tidak betah di kelas seperti itu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Rifni. Gimana Bu Ci? Bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Setelah proses tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Di antaranya apa saja yang sudah tercapai Bu dalam proses coaching terkait indikator yang Ibu bilang sebelumnya tadi? Saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur beta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, komitmen, dan menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Bu, berarti Ibu sudah berhasil melakukan alur tirta sehingga
mampu melakukan pengamatan, dan coach ibu sudah mampu menimbulkan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Nah, jadi dari yang kompetensi yang 3 tadi ya Bu, mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Jadi kesemuanya sebenarnya itu sudah Ibu laksanakan. Nah, tindak lanjut apa saja ke depannya nih Bu yang ingin Ibu lakukan sehingga pelaksanaan coaching Ibu ini lebih baik lagi? Saya ingin mendalami dan memahami lagi lagi Bu. Oh, iya. Memang betul ya Bu Ci, semakin banyak belajar kita akan semakin mendapatkan ilmu dan memperbaiki diri, sehingga memang dengan memahami alur ini mudah-mudahan mampu menyelesaikan dan mencari solusi dari permasalahan kecil kita. Oke, terima kasih Bu Uci untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan berjalan dengan lancar. Selamat siang Bu Rifni. Selamat siang Bu. Nah, apa kabarnya nih Bu Rifni? Sehat Bu, alhamdulillah. Hari ini Bu Rifni akan melakukan coaching ya bersama Ibu Erlina ya? Iya nih Bu. Baiklah, sebelum coaching dilaksanakan saya ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, boleh ya Bu? Boleh, Bu. Sesuai nanti saya akan mengamati Ibu sesuai dengan rubrik penilaiannya. Yang pertama yang saya tanyakan ya adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini Bu? Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi inti coaching Bu. Kan ada 3 tuh. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, di antara ketiga itu yang mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mendapatkan yang saya ingin kembangkan itu adalah pada kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Bu. Ya, baiklah. Berarti indikator ketercapaiannya apa Bu? Indikatornya saya ingin coach saya mendapatkan solusi dari permasalahannya, sehingga nanti pada akhirnya beliau dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut. Baiklah, silakan lakukan sebaik-baiknya ya Bu. Nanti kita bisa mengobrol lagi setelah coaching dilaksanakan. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Rifni. Waalaikumsalam. Bu Rina, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Saya perhatikan wajah Ibu tidak cerah nih. Sepertinya ada yang mau diceritakan pada saya. Oh iya nih Bu, saya mau cerita nih, ini tentang siswa saya. Siswa saya itu kalau di jam pelajaran terakhir ini dia tuh sering tidak bersemangat, tidak bersemangat. Kalau ditanya diam, tidak menjawab gitu. Itu lah Bu, saya jadi pusing Bu. Berarti pada jam terakhir mereka tidak semangat belajar dan tidak fokus Bu ya? Iya. Kira-kira kenapa gitu ya Bu ya? Apa permasalahannya sehingga mereka bisa demikian Bu? Mungkin karena situasi ya Bu. Mungkin karena sekarang kan semua orang nih Bu. Jadi kalau udah di siang hari itu cuacanya panas, kelas itu menjadi sangat panas, dan pendingin ruangan cuma ada kipas angin 1 ya, jadi tidak memadai bagi mereka. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Iya Bu ya. Kemudian apa rencana Ibu nih untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi rencana saya begini Bu, mungkin saya akan melakukan
strategi pembelajaran yang sedikit berbeda, di mana saya berencana mengajak mereka itu ke lorong mungkin saya akan membawa mereka ke pohon besar itu di depan sekolah saya itu ada pohon besar. Nah kan kalau siang hari walaupun panas pohon akan terasa lebih sejuk berada di sana. Nah, mungkin itu berarti Solusi yang luar biasa sekali Bu ya. Kira-kira kalau siswa tersebut kalau siang hari diajak keluar di bawah pohon, tentu mereka akan nyaman dan tidak panas lagi. Nah, kira-kira kapan rencana ini akan Ibu laksanakan ya? kira-kira pertemuan berikutnya nih Bu, hari Senin saya masuk lagi di kelas sama di waktu yang sama juga, siang juga nih Bu. Saya akan membawa mereka ke sana, ke bawah pohon. Hebat sekali. Ibu cepat Bu ya, langsung bergerak. Iya. Saya apresiasi sekali tindakan Ibu tersebut. Kemudian kira-kira apa komitmen Ibu terhadap solusi yang sudah Ibu kemukakan tadi? Komitmen saya jadi dengan merubah tempat mereka belajar, tentu saja rencana pembelajaran tersebut akan saya lakukan perubahan. Mungkin yang tadinya metodenya menjelaskan, mungkin saya ganti dengan diskusi yang bisa dilakukan di luar ruangan tanpa adanya papan tulis. Mungkin begitu Bu Ibu. Semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya mudah-mudahan. Terima kasih ya Bu Rini sudah mau mendengarkan cerita saya pada hari ini. Iya, sama-sama. Bu Rifni, bagaimana Bu Rifni proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Setelah proses tadi ada beberapa pertanyaan terkait indikator ketercapaian dalam proses coaching tersebut. Apa saja indikator yang sudah tercapai dari coaching tadi, Bu? Tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan Alur Tirta Bu. Pertama kan menentukan tujuan, mengidentifikasi, kemudian menjabarkan rencana dan menanyakan tanggung jawab atau komitmen dari coaching di proses coaching yang saya lakukan tadi. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke. Berarti Ibu sudah berhasil sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, dan dari hasil pengamatan saya Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta dan sudah membantu coaching untuk menemukan solusi dari masalahnya ya Bu. Dan Ibu juga sudah menemukan tanggung jawab coaching agar menanyakan tanggung jawab coaching agar rencana aksi berjalan dengan lancar. Sebaliknya Ibu juga sudah sesuai kompetensi coaching, yaitu proses mendengarkan dengan aktif ya Bu. Tindak lanjut ke depan apa yang ingin Ibu tingkatkan? Kedepannya saya ingin mendalami dan memahami tentang Alur Tirta ini Bu, supaya kedepannya proses coaching bisa berlangsung lebih baik lagi. Oh iya, bagus sekali itu Bu. Semua yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bu. Ya.